Shalom, selamat malam. Segala kesyukuran patut kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kasih dan kemurahan yang terus berlangsung hingga kita tetap merasakannya di kesempatan ini. Kembali berjumpa dengan jemaat yang Balikpapan dari Gedung Gereja Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah kilometer 24 dalam doa malam dan edisi rehat 7 Juli 2020. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita sambut lawatan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Mari kita mohon hikmat dalam doa. Kita berdoa. Di malam ini Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu. Betapa luar biasa segala campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih dalam sepanjang hari ini, kami sungguh merasakannya melalui penguatan, melalui kesehatan, perlindungan Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan, dalam setiap tanggung jawab yang kami lakukan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bahkan dimanapun kami berada, Tuhan selalu menolong memberkati kami. Dan malam ini Tuhan, kami kembali rindu untuk dilawat dengan sapaan firman kebenaran Tuhan. Kami percaya bahwa melalui lawatan firman kebenaran Tuhan, kami semakin memahami bagaimana kehidupan kami yang terus berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu ini, dan nyatakan kuasa kasih Roh Kudus-Mu kepada kami semua yang mengikuti program doa malam pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini telah dipilih dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak.
Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian bacaan firman Tuhan. Semoga kita semakin menghayati apa maksud perkataan firman Tuhan dalam proses kehidupan yang kita jalani. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada kesempatan ini, satu tema perenungan untuk kita hayati bersama ialah menghargai pilihan Allah. Menghargai pilihan Allah. Unanga Pak Tono Jome Puang. Unanga Pak Tono na Puang. Ya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada seorang siswa yang dengan sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya di dalam kelas. Ia hanya tersenyum-senyum dan sering mengganggu temannya yang berusaha mengerjakan tugas. Anak itu meyakini bahwa ia tidak akan ditegur oleh gurunya. Mengapa hal itu dilakukan? Ternyata gurunya adalah ibunya sendiri. Jadi ia berprinsip bahwa ia tidak akan ditegur oleh gurunya, karena guru itu adalah ibunya sendiri. Tetapi apakah yang terjadi, Bapak Ibu? Yang ada di pikirannya, yang ada dalam benaknya, ternyata tidak sesuai, ternyata salah. Guru yang adalah ibunya sendiri tetap menegur dan memberikan hukuman padanya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, orang Yahudi dalam pembacaan kita memiliki banyak kelebihan, karena kepada mereka dipercayakan firman Allah. Kelebihan mereka bukan karena diri mereka sendiri, namun karena kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bacaan kita pada saat ini juga mengatakan bahwa apakah jika mereka tidak setia, maka kesetiaan Allah itu menjadi gagal atau batal. Dalam ayat yang keempat, sekali-kali tidak akan pernah batal tentang kesetiaan Allah itu. Mengapa? Karena Allah itu benar. Karena Allah itu benar. Kebenaran Allah yang tidak bisa dibantah. Lalu kemudian, apa artinya? Sekalipun utusan Allah gagal atau tidak mampu melakukan tugasnya, hal itu tidaklah menjadi penghalang, bukanlah menjadi penghalang untuk berlangsungnya
kasih Allah. Bukanlah sebuah penghalang bagi Allah untuk menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, sama dengan kisah seorang guru tadi. Perlu kita tahu bahwa di atas semua itu ada keadilan yang berlangsung di dunia. Dalam kisah orang Yahudi, keadilan Allah terus dinyatakan, tetap dinyatakan. Lalu kemudian, bagi orang yang tidak melakukan tugasnya dengan baik akan dihukum. Meskipun orang itu adalah utusan atau pilihan Allah sendiri. Seorang anak yang tadi yang dikatakan tidak mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh seorang guru, sekalipun guru itu adalah ibunya, tetapi ia tetap mendapat ganjarannya, ia tetap dihukum. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita yang telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anak-Nya, marilah kita menghargai pilihan itu dengan setia melakukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita ialah menyampaikan firman kebenarannya, menyatakan dalam kehidupan kita apa yang harus dinyatakan dalam kebenaran dan berdasarkan kesetiaan Allah. Allah begitu setia kepada kita, karena itu marilah kita tetap setia menghidupi keterpilihan kita sebagai anak-anak Allah. Amin.
Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali berterima kasih kepadamu. Bahkan kami bersyukur untuk sapaan firman kebenaran Tuhan pada kesempatan ini. Sungguh luar biasa Bapa, kami diajarkan bagaimana kami mensyukuri ketika Allah mengangkat kami, ketika Allah menjadikan kami sebagai anak-anak Allah dalam cinta kasih Yesus Kristus. Menjadi sebuah bukti bagi kami bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk terus merangkul kami, untuk terus mengajak kami, untuk terus mengajarkan kami kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang juga selalu mengajarkan kami melalui sapaan firman kebenaran Tuhan, bagaimana kami menghargai, bagaimana kami menghayati, dan bagaimana kami menghidupi keterpilihan kami sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah kami bertanggung jawab secara iman untuk menyuarakan dan menyatakan kebenaran Allah dalam proses kehidupan kami. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kami dalam hikmat Roh Kudus Tuhan, sehingga kami selalu setia untuk menyatakan kebenaran Allah sebagaimana Allah selalu dan sungguh setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sejati, Engkau Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami, yang terus menolong memberkati kami dalam kehidupan keseharian kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Bersyukur untuk para kepala keluarga yang Engkau Tuhan tetap berkati dalam segala tanggung jawab yang dilakukan. Engkau yang memberkati dalam setiap pengharapan-pengharapan yang diaturkan kepada Tuhan. Pun juga berlaku bagi setiap ibu-ibu rumah tangga dalam mendampingi kepala keluarga dalam menata kehidupan rumah tangga, dalam melaksanakan tanggung jawab dengan kebersamaan bersama anak-anak kekasih yang Tuhan karuniakan. Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan hikmat-Mu senantiasa, sehingga segala tanggung jawab yang dilakukan berjalan di dalam terang kasih Kristus. Bersyukur untuk anak-anak kekasih yang Tuhan tetap berkati dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan yang dijalani. Semoga kasih dan kemurahan Kristus terus nyata dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, sehingga kesyukuran selalu diaturkan kepada Tuhan dan terus menghadirkan semangat iman dalam setiap langkah-langkah hidup yang dijalani. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memberkati setiap orang-orang tua kekasih kami, memberkati anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan, memberkati anak-anak Tuhan yang dalam pengharapan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa permohonan dan pengharapan mereka. Tuhan selalu buka jalan dan menyatakan yang terbaik dalam setiap kehidupan orang-orang kekasih kami. Kami percaya bahwa Engkau yang tetap menjadi sahabat yang akrab bagi orang-orang tua kekasih kami, segenap saudara-saudara kekasih kami yang dalam pergumulan, yang dalam pengharapan. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati segenap saudara, segenap keluarga yang tinggal bersama-sama dengan kami, maupun yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa Tuhan juga tetap memilih mereka menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Allah yang menghidupi kebenaran Allah. Engkau berkati pemerintah bangsa dan negara kami dalam menjalankan tanggung jawab, dalam memikirkan setiap proses sehubungan dengan new normal sekarang yang sedang berlangsung. Kami percaya apapun yang diberlakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami ini dalam kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta kami ini. Tuhan, kami selalu berbuat dosa. Kami selalu tidak setia kepada Tuhan dalam setiap tanggung jawab kami, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap proses kehidupan yang kami jalani. Kami seringkali memilih jalan kami sendiri daripada memilih jalan Tuhan. Kami seringkali mengakui diri kami sendiri daripada mengakui Tuhan.
sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah doa malam dan istirahat pada kesempatan ini. Semoga Tuhan selalu menolong dan memberkati kita semua. Salam.